presiden yang paling korupsi. Di dalamnya saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya batalkan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Muhammad Soeharto, korupsi uang negara sebesar 456 triliun. Menjabat sebagai presiden memang sebuah jabatan yang menggiurkan. Tak jarang sejumlah presiden silau atau hingga melakukan korupsi. Nah, inilah yang terjadi pada beberapa presiden itu. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, disebut-sebut menempati urutan pertama kepala negara yang korupsi dengan nilai yang fantastis. Presiden Soeharto disebut-sebut melakukan korupsi sebesar 456 triliun rupiah. Presiden Soeharto menjabat selama 31 tahun lamanya. Dalam masa jabatannya, tak hanya korupsi secara ekonomi, tapi juga secara politik. Selama menjabat, ia menempatkan anggota keluarganya di kursi kementerian dan memberikan perusahaan besar untuk dikelola oleh anaknya. Pada tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei karena telah terjadi demo besar-besaran oleh masyarakat. Presiden Filipina korupsi sebanyak 133 triliun. Presiden yang dicap sebagai presiden yang melakukan korupsi dengan nilai yang tinggi juga menghampiri Ferdinand Marcos, Presiden Filipina yang menjabat dari tahun 1972 hingga 1986. I have not grabbed power as some people would put it. In the first place, I was duly elected as president in 1999. Ferdinand Marcos dituding melakukan korupsi sebesar 133 triliun. Presiden ke-10 Filipina ini juga memimpin negaranya dengan ketat dan tidak memberikan celah orang lain untuk menentangnya. Ferdinand Marcos menetapkan hukum martial law, yaitu hukum yang membuat sebuah negara berada pada kontrol militer secara penuh. Selama ia menjabat, hanya mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat Filipina. Sampai pada akhirnya, pada tahun 1986, kelompok People Power Revolution berhasil menggulingkan rezim Ferdinand Marcos. Presiden Zaire Mobutu Sese Seko korupsi sebesar 66,5 triliun. Dari Republik Zaire, vice-presiden yang melakukan korupsi juga menghampiri Mobutu Sese Seko.
Mantan Presiden Zaire itu dikabarkan melakukan korupsi uang sebesar 66,5 triliun selama 32 tahun lamanya. Ia telah melakukan korupsi sejak tahun 1965 sampai tahun 1997. Bahkan tragisnya, jumlah kekayaan hasil korupsi Mobutu Sese Seko setara dengan hutang negara Zaire. Jean-Claude Duvalier korupsi sebesar 10 triliun. Jean-Claude Duvalier, mantan Presiden Haiti, masuk dalam jajaran presiden yang melakukan korupsi dengan jumlah yang fantastis. Jean-Claude disebut-sebut telah melakukan korupsi sebesar 10,6 triliun sejak tahun 1971 sampai tahun 1986. Jean-Claude Duvalier menjabat sebagai presiden lantaran mewarisi takhta kepresidenan dari sang ayah Francois. Pada masa jabatannya, Jean dikenal sebagai sosok presiden yang kejam karena terjadi rangkaian teror termasuk pasukan Tonton Macoutes yang selalu menjarah jutaan harta warga. Tak hanya itu, Jean-Claude Duvalier juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan ritual sihir atau voodoo. Jean-Claude Duvalier mengakhiri masa jabatannya lantaran meninggal terkena serangan jantung. The ANC is fighting corruption. It has structures in its government. It has, we created SIU, for example, among others. I don't understand. Sitting here, I've always said that why are people not saying this ANC helped us to start a war against corruption? It is even fighting corruption within its own ranks. Presiden Afrika korupsi sebanyak 35 triliun. Jacob Zuma merupakan mantan Presiden Afrika Selatan pertama yang berhasil masuk ke dalam penjara karena kasus korupsi sebesar 35 triliun dan juga memicu kerusuhan besar-besaran. Jacob Zuma yang telah berusia 79 tahun menyerahkan diri untuk mulai menjalani masa hukuman selama 15 bulan penjara yang dijatuhkan kepadanya di pengadilan. Diberitakan bahwa penyerahan diri Jacob Zuma diwarnai dengan aksi dramatis saat ia konvoi kendaraan dari kediamannya di wilayah Nkandla menuju penjara di kota Edskor. Edward, putra dari Jacob Zuma, mengatakan bahwa akan terjadi aksi pertumpahan darah jika ayahnya ditangkap. Jacob Zuma memimpin Afrika sejak tahun 2009 sampai dengan 2018. Berulang kali menyangkal bahwa dirinya melakukan aksi korupsi, penyuapan, serta penipuan seperti apa yang dituduhkan. Sampai pada akhirnya ia berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Ternyata Zuma juga pernah dibui selama 10 tahun bersama pahlawan anti-apartheid Nelson Mandela yang juga mantan Presiden Afrika Selatan. Setelah dibui di tahun 1963 karena melawan sistem apartheid di Afrika Selatan, dia mengasingkan diri tahun 1975 untuk menjadi mata-mata Kongres Nasional Afrika atau ANC. Lalu kembali ke Afrika Selatan di tahun 1990 dan naik ke kursi kepresidenan di tahun 2009. Namun reputasinya jatuh akibat serentetan tuduhan korupsi. Menjadi presiden yang lengkap dengan segala fasilitas mewah dan gaji yang tinggi, nyatanya tidak berlaku bagi sejumlah presiden di beberapa negara di dunia. Seperti apa kisah Presiden Uruguay yang rela miskin dan menyumbangkan
90% gajinya sebesar 120 juta untuk amal. Seperti apa pula kisah kesederhanaan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela hingga Presiden Iran yang menolak fasilitas mewah? Nantikan kisahnya sesaat lagi hanya di OMG.